Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, menjadi bulan-bulanan publik sepak bola Indonesia setelah pernyataannya mengkritik program naturalisasi PSSI. Kritik Anita itu disampaikan saat rapat kerja Komisi 10 dengan Kemenpora dan PSSI membahas permohonan pertimbangan naturalisasi Kevin Dix, Estella Lupati, dan Noah Leatomo pada Senin lalu. Ia bahkan menyebut peran para pemain naturalisasi Timnas Indonesia belum memberikan banyak prestasi sejauh ini. Pernyataan kader Partai Demokrat itu pun memancing kemarahan supporter Timnas hingga menjadi ramai di media sosial. Bahkan, tak sedikit yang melaporkan Anita ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono karena pernyataannya yang dinilai meresahkan dan dianggap telah mendiskriminasi para pemain diaspora Indonesia. Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu, jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa, karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia? Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya mungkin Tuhan juga mengingat. Semoga ini langkah akhir karena kita tidak miskin atlet. Kenapa ambil dari luar terus? Kami dari NTT daerah tertinggal tapi gudang atlet. Kita punya banyak atlet di Indonesia. Ucap Bu Anita Jakobaga, anggota Komisi 10 DPR RI, di dalam pembahasan proses naturalisasi Kevin Dix dan 2 pemain Timnas Indonesia Putri. Ya, jadi aku pengen coba menjelaskan nih kepada Bu Anita. Kalau dari pernyataan Ibu Anita ini, Bu Anita ini mengkritik dan meminta PSSI dan Kemenpora untuk lebih memperhatikan atlet-atlet lokal. Ya, jadi begini Bu Anita yang terhormat. Memang kalau untuk atlet-atlet lokal kita itu sangat banyak, Bu. Tapi banyaknya kuantiti itu belum menentukan adanya quality. Artinya apa? Banyaknya total atlet yang ada di Indonesia itu belum menentukan sebuah kualitas. Dan yang dilakukan oleh PSSI dan Menpora saat ini adalah mengambil para pemain Timnas Indonesia diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat Indonesia. Yang bedanya dengan kita adalah mereka dari kecil itu tinggal di luar negeri tapi memiliki garis keturunan Indonesia. Bedanya di mana, Bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia. Dan sampai sejauh ini pun berkat para pemain-pemain diaspora, PSSI berhasil membuktikan bahwasannya prestasi Timnas Indonesia Putra itu jauh meningkat. Jadi saya rasa sebagai fans Timnas Indonesia itu tidak ada masalah kita melakukan naturalisasi kepada pemain yang memiliki darah atau garis keturunan Indonesia. Apalagi pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong, tidak pernah membedakan pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Artinya tinggal para pemain lokal kita itu harus membuktikan
kualitasnya itu setidaknya sama dengan pemain-pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia sekarang. Jadi kesimpulannya adalah quantity belum menentukan quality. Sekian dan terima kasih Bu. Menurut kalian gimana guys? Setuju nggak dengan pernyataan dari Bu Anita Jacoba ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Ibu anggota DPR ini mengkritik naturalisasi Kevin Dix. Beliau mempertanyakan Kemenpora sampai kapan program naturalisasi ini terus dilanjutkan. Menurut ibu ini, harusnya kita jangan mengambil pemain naturalisasi dari luar, tapi pelatih dari luar untuk mencetak pemain yang terbaik menurut ibu ini. Ya, kritikan dari ibu anggota DPR fraksi Partai Demokrat ini memang bagus. Tapi ada hal yang belum dipahami oleh ibu ini. Pemain yang bagus itu bukan dicetak oleh pelatih Bu, tapi oleh kompetisi. Sementara kompetisi kita sekarang itu ada di posisi 26 Bu ya. Jadi gimana kita mau bersaing dengan negara-negara Asia? Jadi sebenarnya kritik ibu kepada Kemenpora tentang naturalisasi ini salah alamat. Harusnya ibu mengkritik PSSI karena kompetisi ini kan ada di bawah tanggung jawabnya PSSI. Salah satu faktor yang membuat liga kita belum maju yaitu operator Liga 1 dan Liga 2 itu belum dipisah, masih sama. Makanya PT LIB kewalahan. Wajar kalau sekarang Liga 2 itu tidak terlalu diperhatikan, beda dengan Liga 1 yang mungkin sekarang mulai naik. Ya naik pun Liga 1 hanya berada di 26 Asia ya. Ini bukti Liga 1 itu levelnya parah ya. Silvano Convalius top skor Liga 1 2017 37 gol. Nah musim depannya dia pindah ke Liga Thailand itu mandul. Dan akhirnya dia pensiun karena frustasi. Paco Kemone top skor Liga 1 2014 ISL waktu itu namanya. Musim depannya 2015 dia pindah ke Liga Malaysia mandul. Jadi kalian udah paham kan? Wajar liga kita itu levelnya di bawah. Memang kualitasnya masih buruk. Jadi Bu, itu alasannya kenapa kita itu butuh menaturalisasi pemain-pemain dari Eropa. Karena liga kita belum bisa mencetak pemain-pemain terbaik. Ya menunggu liga kita bisa mencetak pemain terbaik, kita ambillah naturalisasi dari Eropa. Mudah-mudahan ibunya paham. Salam di Matteo. Dari apa yang dikatakan oleh ibu-ibu Komisi 10 DPR ini, terlihat bahwa insan-insan di pemerintahan banyak yang belum tahu tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Terlihat dari statementnya ibu-ibu Komisi 10 DPR ini yang bilang semoga ini jadi yang terakhir untuk proses naturalisasi pesepak bola. Padahal ibu ini nggak tahu ya teman-teman bahwa negara Indonesia dengan penduduk 250 juta penduduk kurang lebih ya, nggak tahu bahwa negara Indonesia hanyalah negara penikmat sepak bola terbanyak, bukan negara yang berbakat dalam melahirkan pesepak bola berbakat teman-teman. Ini kelihatan ya. Sembari menunggu perkembangan atau proses yang lagi diusahakan oleh Pak Erick Thohir beserta jajaran PSSI yang ingin memberikan perkembangan sepak bola Indonesia agar kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi ya. Semoga kedepannya ibu-ibu Komisi 10 DPR atau semua insan di pemerintahan yang bekerja di DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mengerti bagaimana keadaan sepak bola Indonesia sekarang ini ya. Jadi nggak asal omong, nggak asal ucap teman-teman. Menurut pendapat kalian teman-teman, tulis di kolom komen gimana ini. Setiap proses naturalisasi masih aja anggota-anggota entah Komisi 3 atau Komisi 10 DPR yang selalu kontra dengan proses naturalisasi. Apa karena mereka nggak tahu? Apa bagaimana teman-teman? Atau ada tujuan terselubung? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih. Mantap. Amazing friend. Akibat kritik naturalisasi timnas Indonesia, Anita Jacoba ditindak Partai Demokrat friend. Apakah Ibu Anita ini akan mendapatkan hukuman keras? Sekeras kritikannya, mari kita bahas friend. Jadi teman-teman kita sudah melaporkan Ibu Anita ini ke partainya, yaitu Partai Demokrat friend. Dan respon Partai Demokrat adalah akan menindaklanjuti Ibu Anita ini dan berterima kasih kepada netizen Indonesia yang telah melaporkan friend. Gimana menurut kamu? Tindakan apa yang cocok diberikan untuk Ibu Anita ini?
Silahkan di komen aja, Pak.